Ian mengerutkan dahinya setelah mendengar sapaan dari laki-laki yang sedang duduk di sofa itu. Laki-laki aneh, cibirnya lalu duduk berhadapan dengan pria yang tiba-tiba menyapanya di pagi itu. Kau tak akan datang ke pernikahan Jimin. Namun Ian anak grup telah diundang di SK Company. Tidak ada perwakilan perusahaan yang akan datang. Aku tak terlalu suka datang ke acara-acara seperti itu. Wanita itu lalu mengambil salepnya dari dalam tas, kemudian mengoleskan krim berwarna putih itu pada pahanya yang terkena kuasa panas kemarin. Sekarang pasangkan dasiku, aku harus tampil tampan dan rapi di pernikahan sahabatku. Ucap Tae yang memberikan dasinya pada Ian. Pria itu membuka kedua Ian dan memposisikan dirinya di antara wanita itu, yang akhirnya terbuka karena yang Ian menghela nafas, membiarkannya dan mulai memasangkan dasi ke leher Taeyong. Jangan tersenyum seperti itu, ketusnya melihat sekilas wajah Taeyong yang sedang tersenyum. Kenapa? Aku membaca untukmu berdebar, udah lelaki itu. Taeyong kembali tersenyum lalu melingkarkan kedua tangannya pada pinggang Ian. Wanita itu hanya bisa menghela nafas pasrah, membiarkan apa yang sedang Taeyong lakukan. Ian fokus pada pekerjaannya memasang dasi pria itu. Berhenti memanggilku dengan sebutan itu, kesal. Taeyong, kenapa? Aku memang biasa memanggilmu seperti itu kan? Salah Ian. Wanita itu lalu mendorong dada Taeyong, tetapi laki itu tak menjauh dan tetap memeluk pinggang Ian dengan erat. Sudah selesai, mau apa lagi kau? Tanya Ian. Aku tak bersetujuan. Laki-laki itu menarik Ian lalu meluk bibir wanita itu. Taeyong dengan lembut dan penuh perasaan. Taeyong menghela nafas kasar. Aku tak mempermainkanmu, Han Ian. Bukankah kemarin sudah aku bilang jika aku mulai mencintaimu? Ucapnya dengan sungguh-sungguh. Ian berdecak. Dan bukankah kemarin sudah aku bilang jika aku tak percaya kata-katamu? Mobil mewah itu sampai di depan gedung besar dan menjulang tinggi. Seorang wanita di dalam mobil melepaskan sabuk pengamannya, hendak turun, tetapi lelaki yang ada di balik kemudi lebih dulu mencengkramanya. Ian masuk ke dalam gedung. Beberapa pegawai membungkuk hormat pada wanita itu ketika berpapasan. Ian hanya tersenyum tipis membalas sapaan mereka. Wanita itu lalu memasuki lift yang memang khusus digunakannya serta beberapa orang penting lainnya di perusahaan itu. Lift berhenti di lantai 20 di mana ruangannya berada. Ian keluar dari lift dan disambut oleh Song Mina yang berdiri di balik meja kerja wanita itu dan memasang wajah takutnya. Kenapa? Tanya Ian. Ada paket dari Dapionim, jawab wanita itu. Ian menghela nafas, buka, ucapnya. Mina mengangguk. Wanita itu mengeluarkan kotak dari dalam laci meja kerjanya dengan sedikit bergetar. Song Mina perlahan membuka kotak tersebut. Dia takut jika isi kotak itu adalah kotak teror seperti kemarin yang pimpinannya itu dapat.
Ian menerima gelang itu setelah menggunakan sebuah sapu tangan untuk melapisi tangannya. Ian memandang lekat gelang dengan hiasan kupu-kupu tersebut. Wanita itu dengan cepat membungkus gelang tersebut dengan sapu tangan. Ibu Yonggi katakan, aku menyuruhnya datang, ucapnya. Ini Taepyeoning, Cheo Min Ian kemudian dengan cepat masuk ke dalam ruangannya. Wanita itu mendudukkan dirinya di atas sofa lalu mengeluarkan botol obat penenangnya di dalam tas dan segera menelan obat itu. Ada apa? Tanya Yonggi. Ian meletakkan sapu tangannya yang membungkus gelang tadi di atas meja. Ini gelang siapa? Tanyanya. Milikku, jawab Ian. Dan gelang itu adalah gelang yang kupakai malam ini, sambung Ian. Hanya dengan mengatakan kata malam itu sudah membuat Yonggi mengerti. Kau pernah bilang jika gelang ini diambil oleh pelaku, ucap Yonggi. Ya, jawab Ian. Yonggi membeku di tempatnya. Dia kembali opa, ucap Ian. Laki-laki yang tak sengaja bertabrakan denganku saat di restoran bersama Taeyong. Opa adalah pria yang sudah orang tuaku. Lanjutnya. Yonggi menafas kasar. Dan bagaimana aku bisa tenang? Ian kembali membantah lelaki itu. Sudah hampir sebulan kita tetap tidak bisa menemukan petunjuk mengenai pria itu. Bentak Ian lalu menunduk dan menjambak rambutnya frustasi. Ia berdiri dari duduknya lalu menghampiri Ian dan duduk di samping wanita itu. Aku akan mencoba bekerja sama dengan polisi untuk menyelidikinya. Tenanglah, biar aku yang mengurusnya. Yonggi menepuk lembut punggung Ian untuk menenangkan wanita itu. Jangan membahas kakek itu, dia menjaga aku dan menasihatiku untuk tahu, tetapi dia sendiri malah melakukannya. Yonggi Setelah acara pemberkatan pernikahan Jimin, Taeyong berangkat kembali ke kantornya karena sekretaris Jung yang menelponnya jika pria itu mempunyai informasi tentang pengiriman paket kemarin. Taeyong masuk ke dalam ruangannya. Sudah ada sekretaris Jung yang berdiri di depan meja kerja lelaki itu. Pria bertenaga kim itu lalu duduk di kursinya. Kau sudah menemukan kurir yang mengantar paket itu? Tanya Taeyong. Tak, karena tempat itu adalah daerah tanpa pengawasan CCTV, tapi untungnya ada mobil yang sudah lama terparkir di sana. Sungchan kemudian memberikan sebuah flash disk pada Taeyong. Itu rekaman kamera dashboard mobil itu. Anda harus memberikan saya bonus saja, dan saya rela dikejar anjing untuk menemukan pemilik mobil itu, ucap Sungchan. Taeyong tergigit. Baiklah, kerja bagus Sungchan, ucap Taeyong membuat Sungchan tersenyum karena dipanggil dengan akal oleh sang pimpinan. Ini sang janim, kalau gitu saya permisi, pamit. Pria itu kemudian keluar dari dalam ruangan Taeyong. Taeyong lalu membuka ponselnya membandingkan video CCTV di apartemen Ian, membandingkan lelaki yang ada di dua video itu. Apakah orang yang sama? Tidak, mereka orang yang berbeda, ucap Taeyong. Pria yang bersama kurir itu memiliki tubuh tinggi dan kurus, sedangkan pria yang ada di apartemen Ian memiliki tubuh yang sedikit berisi serta rambutnya sedikit panjang.
panjang. Taeyong menghela nafas dengan kasar. Pria itu memejamkan matanya, berusaha berpikir dengan keras. Apa pria yang jamnya dengan foto apartemennya itu tak ada hubungannya dengan pria yang menguntit dia? Pintu ruangan Taeyong terbuka. Pria itu mengangkat ke wanita yang masuk ke dalam ruangannya. Itu berhasil membuat kedua sudut bibirnya melengkung. "Kau datang bersama siapa?" tanya Taeyong. "Johnny mengantarku," jawab wanita itu, lalu berjalan menghampiri Taeyong, kemudian duduk di pangkuan lelaki itu. Taeyong sedikit terkejut, tapi kemudian pria itu memeluk yang wanita yang kini tengah memeluknya sambil membenamkan wajahnya di pundaknya itu. Taeyong bisa merasakan napas yang begitu berat menerpa pundaknya. Tanda jika wanita itu sedang tidak baik-baik saja. Dia merasa berlembut punggung. Ian berusaha tidak mengeluarkan suara karena dia tahu jika wanita itu hanya butuh sebuah pelukan dan ketenangan, dan benar napas wanita itu mulai teratur. Ian melepaskan pelukannya tapi tidak beranjak dari pangkuan Taeyong. "Gimana pernikahan Jimin dan Hana?" tanya Ian sambil memperbaiki rambut Taeyong. Taeyong menjerit karena Ian yang menjambak kuat rambutnya. "Aku akan mengelapkannya besok," ucap Taeyong yang kemarin berpikir rambut Taeyong yang dia sendiri membuatnya kembali berantakan. Mata Ian kemudian bertemu dengan manik hitam milik lelaki. Tangan yang turun pelan meraih sisi rahang Taeyong tajam yang mulai lebih dulu, tapi saat ini bibir keduanya saling berpakutan dan Taeyong begitu pun sebaliknya. Taeyong memeluk pinggang Ian, sesekali mengusap punggung ramping wanita itu yang begitu pas berada dalam lingkaran lengannya. Itu semakin lama kian intens dan menuntut. Dua orang itu mulai saling membelit. Hingga bertukar tangan Taeyong mulai liar. Ian sudah berdiri dari pangkuan pria itu. "Kau benar-benar sudah gila." Ian kemudian pergi keluar dari ruangan tersebut, membuat Taeyong cepat berdiri mengejar wanita itu keluar. "Ian, kita sudah janji akan makan siang bersama. Aku tak mau makan bersama orang aneh sepertimu." Rujan tergagap melihat pasangan itu, apalagi melihat pimpinannya. Hanya dengan Ian Rujan melihat Taeyong yang berbeda. Laki itu lebih banyak menunjukkan emosinya dengan wajah datar. Tapi jika dengan Ian Rujan melihat pimpinannya itu benar-benar terlihat seperti laki-laki yang sangat mencintai wanitanya. Pria bermata jung itu hanya bisa berharap Taeyong serta Ian mendapatkan kebahagiaan mereka. Setelah mandi, Taeyong keluar dari balkon kelas miliknya, sudah lengkap dengan t-shirt hitam serta celana kain pendek sebatas lutut berwarna krim. Pria itu lalu berjalan menuju ranjang di mana Ian tengah berbaring memunggunginya.
Hanian, aku tahu kau belum tidur, ucap Taeyong, tapi wanita itu tetap saja diam. Taeyong tersenyum miring lalu sengaja memasukkan tangannya ke dalam piyama yang wanita itu kenakan. Taeyong tersenyum saat merasakan tubuh Yan yang menegang tangan pria itu terus bergerak naik sampai akhirnya teriakan itu menggema di dalam kamar. Ke dalam suara tersebut, Yan membalikkan tubuhnya. Otomatis, Taeyong mengeluarkan tangannya ke dalam baju piyama wanita itu. Aku serius menyatakan perasaanku, Hanian. Yan memutar tanya malas, benarkan apa yang dia bilang? Lagi itu kembali mengucap tentang perasaannya. Ya, aku juga serius mengatakan jika aku tak percaya dengan perasaanmu, balas Yan. Dia mendengar kesalahan matanya lalu tak sengaja melihat sebuah benda berkilau yang ada di atas meja nakas di belakang Yan. Dia bangun lalu meraih benda itu. Gelang ini milikmu, tanya Taeyong. Yan ikut duduk lalu dengan cepat merampas gelang yang ada di tangan lelaki itu. Kenapa? Hanya saja aku pernah melihatnya, tapi di mana? Yan kembali berbaring, ayo tidur. Kau bilang ingin tidur sambil memelukku, ajak Yan menarik. Taeyong pria itu mengangguk lalu kembali berbaring dan memeluk Yan dengan erat seperti tadi. Kan Yan, kau bisa merasakannya? Tanya Taeyong kembali membuka suara. Apa? Tanya Yan. Detak jantungnya berdebar sangat kencang. Yan dengan kuat mendorong dada pria itu lebih kuat tidur di luar pada mendengar wajah mengalihkanmu ini. Menahan tawa wanita itu yang mendekatkan bangun bela-bela, aku akan berhenti, ucapnya. Kemudian kembali memeluk Yan.